Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN tahun 2025, saya Saiful Huda, Satmikal MA Salafiyah Lahir, Mapel PPG Sejarah Kebudayaan Islam. Saya termasuk mahasiswa PPG Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. LPTK UINSI Samarinda dengan nomor peserta 7893000110015 pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Saya akan melaksanakan tugas UKIN, yaitu mengambil video pembelajaran pada kelas 11 dengan materi organisasi Islam di Indonesia dengan strategi pembelajaran PBL. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesehatan, nikmat yang cukup sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Oke, selanjutnya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Selanjutnya sebelum pembelajaran kita absensi dulu. Ananda Dwi Susanti, Anissa Letumna, Arminda Yana Putri, Risna Wulandari, Nur Aziza, Nur Muti Atin, Risna Maulina Martini. Oke, terima kasih. Sebelum pembelajaran, tanamkan pada diri kalian ya rasa semangat, rasa konsentrasi, insya Allah bermanfaat. Semangat, semangat, lagi semangat, Oke, sebelum ke materi, saya akan mereview ya materi kita yang kemarin ya, karena ini juga ada keterkaitannya dengan materi kemarin. Apa materi kemarin? Keras yang keras. Organisasi Islam. Gerakan pembaruan
yang melatar belakangi gerakan kemarin? Adanya penjajahan. Ada lagi yang bisa? Oke, adanya pembaruan Islam yang modern. Terima kasih. Masih paham ya? Masih ingat, bukan film aja yang ingat. Oke. Selanjutnya adalah materi kita adalah organisasi Islam yang ada di Indonesia. Saya tanya lagi sebelum kita masuk ke materi. Ada yang tahu nggak organisasi Islam yang ada di Indonesia? Muhammadiyah, apalagi NU atau Nahdlatul Ulama. Oke, terima kasih. Materi kita pada pada pagi hari ini adalah organisasi Islam yang ada di Indonesia. Jadi tujuan kita melaksanakan program yang pertama adalah mengidentifikasi tentang lahirnya organisasi Islam. Yang kedua, mendiskusikan perannya apa. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap kerjasama kritis dalam berdiskusi. Dan capaian kita, capaiannya untuk kalian yang pertama adalah kalian bisa mengidentifikasi, mencari apa caranya proses lahirnya organisasi Islam. Yang kedua, kalian bisa istilahnya mendeskripsikan peran-peran organisasi Islam yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah kerja kelompok, di mana kalian dituntut untuk yang ini adalah kalian bisa kerjasama, komunikatif dengan teman-teman, saling menghargai. Itu adalah tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran yang akan kita laksanakan. Ya, selanjutnya kita kembali ke materi kita. Oke, simak ya. Ini kita punya video, kalian amati, kalian cermati, dan nanti saya tekankan lagi, perdalam lagi dengan presentasi berupa PPT. Setelah itu saya akan memaparkan studi kasus yang kita akan analisis, yang akan kita bahas kasusnya apa sing akan kalian analisis. Ya, itu ya. Kita bagi beberapa kelompok. Setelah itu kalian memilih salah satunya saja. Itu ya. Oke, kita ke materi dulu. Ya. Yang pertama adalah sebelumnya ini adalah untuk materi tambahan. Kita harus mengerti apa sih organisasi itu. Ini adalah menurut Kester Bernard, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih yang sama-sama mempunyai visi dan misi yang sama. Itu. Oke. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah kumpulan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan visi dan misi yang sama. Itu adalah organisasi. Apa tadi? Kumpulan dua orang atau lebih, dua cita-cita sama untuk mencapai tujuan yang sama. Itu adalah organisasi. Ya, kita harus tahu organisasi itu apa supaya kita lebih paham lagi dengan materi-materi kita. Untuk selanjutnya, oke, kita simak video berikut ini. Setelah itu kita amati, cermati. Setelah itu saya akan memberi sebuah studi kasus yang kita analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Jam'iyatul Khair. Didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Jakarta. Organisasi ini awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar ke Turki, dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia. Syarikat Islam Indonesia adalah organisasi massa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme. Didirikan oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 Masehi. Selanjutnya yang ketiga ada Persatuan Umat Islam atau Persis. Didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka, Jawa Barat pada tahun 1911. PUI. PUI adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat, yaitu Persyarikatan Umat Islam dan Organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah, pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Yang keempat ada Muhammadiyah.
Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kaurman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek-aspek tauhid, akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam. Selanjutnya ada Al-Irsyad Al-Islamiyah. Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 15 Syawal 1332 Hijriah atau 6 September 1914 Masehi. Organisasi selanjutnya adalah Persatuan Islam. Nah, kalau yang ini disingkatnya adalah Persis ya. Persis didirikan pada 12 September 1923 Masehi oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Selanjutnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, selanjutnya saya akan memperdalam lagi video tadi. Tadi kan tidak ada gambarnya tentang tokoh-tokohnya. Saya akan mencoba menampilkan ini gambar dan tokoh-tokohnya. Yang pertama itu ada Jami'atul Khair. Ya, jadi sudah gambarnya ini didirikan pada tanggal 17 Juli 1905 di Batavia. Ini adalah Jakarta yang sekarang dulunya Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Batavia. Nah, adapun Jami'atul Khair ini adalah salah satu organisasi tertua yang ada di Indonesia. Dari situ itu ada yang namanya lahir yang ada yang namanya Syarikat Islam dan Muhammadiyah. Jadi ini induknya yang mulai dari Jami'atul Khair. Oke, selanjutnya ada Syarikat Dagang Islam yang sekarang Syarikat Islam pendirinya ini pendirinya adalah Kiai Saman Uji. Ya, selanjutnya ada lagi Persatuan Umat Islam. Ini tokohnya, ini adalah benderanya. Yang mendirikan adalah siapa? Bapak Abdul Halim pada tahun 1911 Masehi. Ini ada di Sukabumi. Di mana Sukabumi itu? Jawa. Oke, selanjutnya ada yang namanya organisasi Muhammadiyah. Nah, organisasi ini adalah salah satu organisasi yang terbesar yang ada di Indonesia. Yang mendirikan adalah Ahmad Dahlan pada tahun 1912 tanggal bulan November. Selanjutnya ada lagi Al-Irsyad Al-Islamiyah. Ini tokohnya yaitu Bapak Ahmad Sukarti dari Sudan, Afrika. Ini gambarnya. Oke. Didirikan pada tanggal berapa? Ini berapa? Nah, itu pada saat ini tiga tokoh utamanya adalah ada Ahmad Sukarti, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan. Ketiga itu dinamakan dan disebut juga sebagai trio pembahas umat. Ada siapa? Ahmad Sukarti, Ahmad Dahlan, dan Ahmad Hasan. Oke, kita next. Itu ya. Nah, selanjutnya Persatuan Islam atau Persis. Ini didirikan pada 12 September 1923 di Bandung. Nah, selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah juga ormas yang terbesar, nomor 1 yang terbesar, pengikutnya banyak yang ada di Indonesia. Pendirinya siapa saja? Ada Dewa Rasulullah, ada Kiai Hasyim Asy'ari. Ini tujuan yang awalnya Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Huda, dan sekarang Nahdlatul Ulama. Pas
pilihan ini ya di sekitar kalian. Nah, karena mayoritas di sini adalah NU. Oke, yang terakhir ini ada yang namanya Majelis Islam Mahalan Indonesia, didirikan 1937. Pendirinya adalah Kiai Hasyim Asy'ari juga. Nah, ini dulunya adalah sebuah partai dinamakan Partai Masyumi, induk dari Partai Islam dulu. Ini namanya Masyumi. Oke, terima kasih. Ini ada sedikit motivasi. Etika untuk berorganisasi yang baik menurut Islam adalah keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan juga musyawarah. Besok suatu saat kalian akan organisasi ini yang dijaga, keikhlasan, pengorbanan, kebersamaan, dan musyawarah. Terima kasih. Oke, studi kasus adalah yang kalian analisis itu adalah bagaimana peran organisasi Islam yang masih terlihat saat ini. Sing dulu perannya koyo apa pada era ini? Perannya kayak apa? Yang Anda lihat mungkin di lingkungan kalian, mungkin di televisi, mungkin di internet yang kalian lihat perannya organisasi Islam tersebut pada saat ini itu seperti apa? Kalian analisis, kalian tuangkan dalam portofolio, setelah itu dipresentasikan. Oke, untuk pembagian kelompok itu absen 1 sampai 4 itu kelompok 1, terus 5 sampai 8 kelompok 2, 9 sampai 11 kelompok 3. Oke, untuk silakan yang mau dianalisis silakan Anda pilih, karena saya tidak mau menutup. Kita berbicara demokrasi saja. Keinginan kalian udah dipilih ya. Nah, ya tadi kelompok 1 sampai 4 silakan bergabung. Oke, ini kalian pilih ya. Untuk kelompok 1 bisa memilih, kelompok 2 bisa memilih ya. Kalian bebas memilih karena saya tidak mau menuntut, kita santai saja belajar ya. Yang ingin kalian pilih silakan, kalian analisis silakan. Ini ada LKPD sekedar untuk membantu menjadi referensi kalian ya, membantu referensi kalian. Setelah presentasi ntar ada kuis ya, berupa kuis untuk kalian pilih silakan. Oke, pakai ada dosnya nggak apa-apa. Oke, ada yang apabila ada kesulitan bisa ditanyakan saya. Ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai ya? Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Duduknya kalau sudah selesai, silakan. Oke, sudah dianalisis, sudah kalian sebutkan di portfolio. Sekarang kita waktunya presentasi, ya. Nama, terus apa yang di presentasi itu dipaparkan seperti itu ya. Yang pertama bisa kelompok 1, silakan. Perwakilan 2 orang saja. Yang keras kelompok 1. Yang keras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
aspek keagamaan, tetapi juga memiliki kepedulian yang besar terhadap kemajuan bangsa, kesejahteraan masyarakat, dan terjaganya nilai-nilai bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adu masukan untuk kelompok 1. Adu masukan untuk kelompok 1. Kelompok 1 adu masukan. Ayo, adu masukan apa tidak dari kelompok lain? Yuk, ini ada masukan dari kelompok 2. Oke. Saya jelaskan ya, tadi dari masukan dari kelompok 2 belum ada lembaga-lembaga yang baru, yaitu ada Banser, ada Ansor, ada Muslimat. Itu ya masukannya. Oke, terima kasih, bisa ditutup kelompok 2. Oke, silakan dari kelompok 1 ya tadi ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk memaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan pembahasan tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Tujuan utama Muhammadiyah adalah menyiarkan ajaran Islam dari praktik yang dianggap tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulan, Muhammadiyah berperan besar dalam pembaruan Islam dengan memadukan semangat pemurnian ajaran Islam dan modernisasi kehidupan umat, khususnya melalui pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah kelompok 3 terakhir. Oke, silakan maju. Jadi semangat dulu, Pak. Ya, suaranya yang keras. Suatu saat kalau jadi ada yang jadi pasti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ini berpresentasi tentang ringkasan Syarikat Islam. Syarikat Islam adalah organisasi masa Islam berkembang di Indonesia yang didirikan pada tahun 1905 dengan nama awal Syarikat Darul Islam SDI oleh Nabi Islam di Jakarta. Awalnya SDI bertujuan untuk melindungi kepentingan berbagai institusi dari dominasi pejabat kekuasaan dan kalangan pelajar dan si merah yang berkembang kini dipengaruhi oleh ideologi komunis yang kini termasuk menjadi partai politik. Syarikat Islam Indonesia. Saat ini Syarikat Islam Indonesia kembali menjadi organisasi massa yang terus berkhidmat untuk bangsa dan negara. Tokoh-tokoh penting. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Syarikat Islam antara lain Haji Samaluddin, pendiri HOI. Oke, sudah ada masukan. Oke, untuk kelompok 3 bisa kembali. Oke, itu tadi ya yang Anda analisis, yang Anda teliti tentang peran-peran organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia, yang masih ada masa saat ini. Nah, contoh tadi perannya cukup banyak ya, baik dari segi pendidikan, segi kesehatan, dan segi ekonomi. Contoh pendidikan banyak sekali, lembaga-lembaga pendidikan yang di luar kalian ada rumah sakit Islam, ekonomi, ada koperasi-koperasi, ya, ada Baitul Mal, di antaranya ada Lajismu, ya, lembaga Amir Pak Zakat Nahdlatul Ulama, Sinat Lazis.
banyak sekali dah. Ada Ansor, ada Banser itu biasanya kalau pengajian itu ya, jaga-jaga. Seterusnya ada lagi Muhammadiyah juga ada, masyarakat Islam juga ada. Contoh dari Muhammadiyah ya, Muhammadiyah ada Pastapi, ada koperasi, ada rumah sakit juga, sama tujuannya sama itu ya, yaitu ingin memajukan Indonesia, memajukan dari segi kesehatan, segi ekonomi ya, dari segi apa lagi? Nah, itu ya. Oke, setelah ini kita evaluasi ya. Kita evaluasi untuk mengetahui tingkat kefahaman kalian itu sampai mana ya. Itu bisa LKSD dievaluasi ya, dikerjakan, dan ini evaluasinya adalah lewat kuis ya, itu oke ya. Oke, kita siapkan HP-nya masing-masing, kita lewat kuis ya. Oke, kita mulai kuisnya, HP-nya masing-masing. Oke, ini kita salin dulu halamannya di grup WA. Oke, silakan dimulai. Oke, satu peserta. Mas, satu peserta masuk. Oke, dua peserta, tiga peserta masuk. Oke, empat peserta masuk. Ada kesulitan? Namanya asli ya. Oke, 7 peserta. Apa aja nggak apa-apa. Dan yang sudah terlanjur nggak apa-apa. Oke, sudah 7 peserta. Sudah? Belum? 9, 10, yang 1. Siapa yang belum? Kita ini pakai join Quizcom ya, bisa besok bisa kalian aplikasikan sendiri gitu ya. Sudah? Oh. Kenapa? Nggak bisa? Sudah? Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Oke, yuk. 3 waktu 30 detik. Santai aja, yuk.
Nomor 1 Nur Aziza. Oke. Nur Aziza ya. Oke, terima kasih. Kita cek dulu. Sansi Meli Zahra Ananda Siti Masyarah Nurul Mutia Anissa dan Rahim Krisna Walapar. Ya, itu adalah tingkatan A. Sudah ya, alhamdulillah. Berapa persen sudah paham tentang organisasi Islam Indonesia. Oke, sebelum penutup untuk menyimpulkan, oke, kelompok siapa untuk menyimpulkan? Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang baru kita pelajari tadi. Organisasi keislaman di Indonesia memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan pendidikan masyarakat. Meskipun memiliki perbedaan dan latar belakang yang berbeda, seperti tradisionalis dari NU, modernis dari Muhammadiyah, dan syarikat Islam. Semuanya bertujuan membina umat Islam agar lebih taat, berilmu, dan berakhlak. Mereka juga berkontribusi besar dalam membangunkan bangsa melalui lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, hingga kelompok keagamaan. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan dinamika Islam di Indonesia yang tetap harmonis dalam negara kebinekaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada yang berani menyimpulkan dari kelompok 2 ya. Oke, pada intinya tujuannya sama ya. Yaitu untuk memajukan Indonesia dari segi ekonomi, dari segi pendidikan, dari segi apa lagi? Itu ya. Gimana hari ini? Menyenangkan apa tidak pembelajaran? Menyenangkan. Alhamdulillah menyenangkan ya. Apabila ada kekurangan, ya, ada keliruan, saya boleh minta maaf ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Oke, doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jaga kesehatan, jaga kesopanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam